Bagi Husni, kemerdekaan hanyalah kisah buku sejarah hingga sebuah malam di pemakaman membawanya ke medan perang tahun 1945. Di sana, ia belajar arti merah putih dari seorang pejuang tua bernama Kakek Atmo. Tapi, saat kembali, Husni menyadari satu hal mengerikan. Bendera berlumur darah yang ia lihat di masa lalu kini tergantung di balai desa, dalam keadaan masih basah. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Sumberjati adalah desa kecil di kaki bukit, tempat pagi disambut kabut tipis dan sore diiringi suara gamelan dari radio tua di rumah warga. Tapi, di pertengahan Agustus, suasananya berubah drastis. Desa seperti hidup 2 kali lipat dari biasanya. Sejak awal bulan, umbul-umbul merah putih sudah berdiri di setiap gang. Anak-anak berlari-lari kecil, membawa bendera plastik yang berkibar di tangan mereka, bersorak seolah sedang pawai kemerdekaan. Di lapangan desa, pemuda-pemudi sibuk memasang bambu untuk panjat pinang. Mereka tertawa ketika tali tambang sulit diikat karena bambu terlalu licin. Dari pengeras suara tua di balai desa, lagu-lagu perjuangan berkumandang, diselingi rekaman pidato Bung Karno yang serak oleh usia kaset. Kadang, suara listriknya berdesis, tapi warga tetap mendengarkan dengan khidmat. Bagi mereka, suara itu seperti membawa kembali aroma masa lalu, aroma perjuangan, darah, dan kebanggaan. Di pojok lapangan, ibu-ibu duduk bersila, menyiangi sayuran untuk tumpeng. Mereka bercanda, membicarakan siapa yang akan menang lomba masak tahun ini. Tawa mereka bercampur dengan suara anak-anak yang berlatih lomba balap karung di sisi lapangan. Namun, di sebuah sudut desa yang sepi, suasana itu seperti tidak pernah ada. Sebuah bengkel motor kecil berdiri di tepi jalan tanah. Lampunya redup, papan namanya catnya sudah pudar. Di dalamnya, seorang pemuda desa yang keras kepala, berusia 25 tahun, Husni. Tiap tahun, tetangga sibuk menyiapkan lomba panjat pinang, balap karung, dan pawai obor. Tapi Husni selalu memilih bekerja di bengkel. Sudah merdeka ya sudah, mau diapakan lagi? Sekarang isi perut dulu baru ngomongin negara. Begitu jawabnya setiap kali ada yang mengajak. Ibunya sering mengingatkan, "Nak, kita ini bisa makan dan tidur tenang karena dulu ada yang berjuang. Kalau bukan kita yang menghargai, siapa lagi?" Tapi Husni hanya tersenyum hambar. Dalam pikirannya, perjuangan sudah menjadi sejarah, dan baginya sejarah hanya ada di buku pelajaran sekolah. Yang penting sekarang cari duit, katanya ringan pada ibunya. Ibunya hanya bisa mengelus dada. Dan malam jelang 17-an ini juga, ia sedang jongkok di depan motor tua yang mesinnya setengah terbongkar. Tangannya hitam legam oleh oli, bajunya penuh bercak minyak. Husni tidak menoleh ketika seorang tetangga lewat dan menyapanya. "Husni, kok enggak ikut bantu pasang bendera?" Suara Bu Parti sambil menenteng kantong belanja. Husni hanya tersenyum tipis. "Enggak Bu, lagi banyak kerjaan." Bagi Husni, 17 Agustus hanyalah tanggal di kalender. Perayaan itu menurutnya hanya formalitas, hanya seremonial yang membuang waktu. Sesuatu yang mungkin penting di masa lalu, tapi tidak sekarang. Bagi Husni yang terpenting adalah bengkel ini tetap buka, pelanggan tetap datang, dan perutnya tetap kenyang. Menjelang maghrib, suara azan dari mushola bercampur dengan teriakan pemuda yang masih sibuk menghias lapangan. Di bengkel, Husni tetap sibuk memutar baut, tak peduli pada riuh di luar. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. 3 pemuda desa berdiri di depan bengkel. Salah satunya, Darto, ketua Karang Taruna, bersuara agak keras. "Nih, rapat panitia lomba mau mulai. Kalau nggak ikut lomba,
ya minimal bantu pasang bendera lah. Husni mendengus pelan sambil menutup kap mesin motor. Maaf toh, banyak orderan, motor orang belum kelar. Pemuda lain, Jono, melipat tangan di dada. Kamu ini aneh nih, hidup di zaman merdeka, tapi malas ngerasain semangatnya. Lihat tuh anak-anak, semangat padahal mereka belum ngerti perjuangan. Husni tersenyum tipis, tapi matanya dingin. Semangat nggak bikin nasi muncul di piring John. Yang penting sekarang kerja. Kalau orang dulu berjuang, ya bagus. Kita kan udah merdeka, tinggal isi perut. Ucapan itu membuat suasana sedikit tegang. Darto menghela napas panjang. Ya sudah, semoga suatu hari kamu ngerti. Mereka pergi, meninggalkan bengkel yang kembali sunyi, kecuali suara dengung lampu neon. Husni mengangkat motor ke stand, lalu menyalakan rokok. Kalian yang besok akan mengerti, merdeka juga perlu makan, gerundelnya. Bengkel tutup pukul 10. Husni mematikan lampu, mengunci pintu, dan berjalan pulang. Malam itu sepi sekali. Angin dingin turun dari bukit, membawa bau tanah basah. Biasanya Husni pulang lewat jalan utama, tapi malam itu ia memilih jalan pintas, melewati kuburan tua. Kuburan itu tidak berpagar, hanya dipisahkan dari jalan setapak oleh deretan pohon waru besar yang daunnya bergetar pelan. Malas aku lewat jalan sana, pasti diributkan lagi. Dah capai gini, mending lewat sini, lebih cepat dan tidak ada yang usil, gumam Husni. Langkahnya melambat ketika ia masuk ke area kuburan. Bulan tertutup awan, membuat suasana gelap kelabu. Nisan-nisan miring, sebagian patah, tertutup lumut. Ada bau aneh, campuran bau tanah basah, dan sesuatu yang lebih tajam, seperti besi berkarat. Suara bambu di kejauhan berdesis panjang. Husni merapatkan jaketnya. Di tengah kabut tipis, ia melihat sosok berdiri di antara nisan. Seorang kakek tua, tubuhnya kurus, baju lusuh penuh tambalan, peci miring di kepala. Tangannya memegang bendera merah putih yang warnanya pudar, kainnya sobek di tepi, seperti sudah sangat tua. Kakek itu memandang lurus ke arahnya. Dik, suaranya serak, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Mau ikut pasang bendera? Husni terdiam beberapa detik, mencoba memastikan apa yang ia lihat bukan tipuan mata. Tapi sosok itu nyata, bukan bayangan, bukan imajinasi. Angin malam berhenti berhembus, seakan waktu membeku. Satu-satunya suara hanyalah detak jantungnya sendiri yang terdengar keras di telinganya. Ayo dik, kata sang kakek, sedikit melangkah mendekat. Waktunya sudah dekat. Husni berniat menolak, tapi lidahnya seperti membeku. Tubuhnya bergerak sendiri, langkah demi langkah mendekati sang kakek. Begitu jarak mereka hanya tinggal 1 meter, udara sekitarnya berubah. Kabut pekat menelan seluruh pemandangan. Nisan-nisan di sekelilingnya lenyap. Tiba-tiba, Husni merasa pandangannya berkunang. Angin kian dingin, dan saat ia membuka mata, dirinya tak lagi di jalan setapak. Ia berdiri daerah dengan rumah-rumah reyot yang beratap rumbia, dan ada pasar tua yang hiruk-pikuk. Tapi bukan pasar yang ia kenal. Orang-orang berpakaian lusuh, tentara asing berjaga dengan senapan. Suara senapan meledak di kejauhan. Jeritan perempuan terdengar samar, bercampur tangis anak-anak. Bau mesiu menyengat hidung. Husni menoleh panik ke segala arah, tapi tak ada tanda ia masih di desa Sumberjati yang ia kenal. Kita di mana ini? Suaranya bergetar. Kakek itu menatapnya dengan mata tajam, penuh tekad. Tahun 1945, malam sebelum proklamasi sampai di telinga rakyat di sini. Malam di mana kami mempertaruhkan nyawa. Sambil berjalan kakek itu bercerita tentang masa muda. Bagaimana ia dulu ikut mengibarkan bendera diam-diam di tengah patroli tentara penjajah. Husni menelan ludah. Ia ingin percaya itu hanya mimpi, tapi setiap detil terasa nyata. Dingin lumpur di bawah kakinya, aroma asap kayu terbakar, dan suara langkah sepatu bot asing yang mendekat. Kakek Atmo, demikian ia menyebut dirinya, menarik tangan Husni dan membawanya masuk ke sebuah gubuk sempit. Di dalamnya
5 pemuda duduk melingkar. Pakaian mereka compang-camping, sebagian berdarah. Wajah mereka penuh keringat meski udara malam begitu dingin. Di tengah lingkaran terbentang bendera merah putih yang warnanya sedikit kusam. Beberapa bercak coklat menodai kainnya. "Ini bukan kain biasa," kata kakek Atmo lirih. Tangannya gemetar memegang ujung bendera. "Ini adalah harga dari setiap nyawa yang gugur. Darah saudara kami ada di sini. Bendera ini bukan kain biasa. Nak, ini darah dan nyawa." Seorang pemuda yang paling muda, usianya mungkin sebaya Husni, menatapnya lekat-lekat. "Kamu orang baru? Berani ikut atau tidak?" Husni membuka mulut, tapi sebelum sempat menjawab, suara berat dan kasar terdengar dari luar. Bahasa asing, cepat, dan penuh perintah. Semua orang di ruangan itu membeku. "Matikan lampu," bisik kakek Atmo. Lampu minyak dipadamkan. Gelap total menyelimuti. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Pintu tiba-tiba dihantam keras. Beberapa tentara masuk, berseragam kumal, bersenjata lengkap. Sorot mata mereka dingin, seperti melihat hewan buruan. Tentara berteriak-teriak, menuduh mereka menyebarkan bendera terlarang. Husni langsung ditarik keluar dan dilempar ke tanah berlumpur. Tentara itu mendekatinya dan menendang tubuhnya. Lalu senjata diarahkan ke kepalanya, menyuruhkan mengaku di mana pemimpin mereka. "Saya tidak tahu," jawab Husni ketakutan. Tentara itu menghajarnya lagi, menyeretnya dan melemparnya ke pohon. Tubuhnya sakit dan berdarah. Husni melihat semua yang ada di situ disiksa. Kakek Atmo masih memegang bendera erat-erat, berusaha melindunginya dari tangan kasar yang mencoba merebut. "Lari, nak, lari!" teriak kakek Atmo. Tapi kaki Husni seolah membeku. Semua terasa melambat. Ia melihat salah satu tentara mengangkat senjatanya. Ujung laras hitam dingin menempel di pelipisnya. Saat laras, senapan, diarahkan ke kepalanya, Husni merasakan ketakutan yang tak pernah ia kenal. Ia menutup mata. Saat senapan itu akan meledak di kepalanya, hujan mulai turun deras. Petir menyambar, cahayanya menyilaukan mata. Dalam kilatan itu, wajah kakek Atmo terlihat jelas, mata penuh kemarahan dan tekad, tapi juga ketakutan. Lalu semuanya gelap, dan tiba-tiba segalanya hilang. Husni terbatuk keras. Ia terduduk di bawah pohon waru, di jalan setapak yang sama, di tengah kuburan tua desa Sumberjati. Tidak ada rumah reyot, tidak ada tentara, tidak ada hujan. Hanya angin malam yang kembali berhembus, membawa aroma tanah basah. Ia memandang sekeliling. Kakek Atmo tak ada. Bendera itu hilang. Tidak ada apa-apa. Tapi di tangannya, dia melihat lecet berdarah dan tubuhnya terasa sakit. Dengan langkah terhuyung-huyung dan nafasnya terengah-engah, ia cepat-cepat pulang, mencoba mengusir rasa takut yang menempel seperti bayangan. Pagi harinya, Husni mendatangi balai desa. Pak Lurah sedang memeriksa tumpukan dokumen lomba 17 Agustus. "Pak," kata Husni, "tadi malam saya bertemu kakek Atmo." Pak Lurah menghentikan pekerjaannya. Ekspresinya berubah serius. "Kakek Atmo, kamu yakin?" Husni mengangguk. Pak Lurah menghela napas panjang. "Nak, kakek Atmo sudah meninggal lama. Dia gugur malam sebelum proklamasi disiarkan di sini. Waktu itu dia memeluk bendera sampai napas terakhirnya. Kuburannya ada di ujung pemakaman." Husni merasa darahnya berhenti mengalir. Ia kemudian melihat ke arah pojok balai desa. Di sana, di dalam lemari kaca, tergantung bendera merah putih yang lusuh, sama persis dengan yang dipegang kakek Atmo malam itu. Sejak malam itu, Husni berubah. Ia mulai membantu memasang bendera, melatih anak-anak lomba, mengatur panggung. Darto dan Jono, yang dulu sering menegurnya, sampai heran. "Nih, kamu kesambet apa?" goda Jono. "Mungkin..." "Iya," jawab Husni singkat, tapi di matanya ada sesuatu yang dalam, rahasia yang ia simpan sendiri. Dan di pagi 17 Agustus, Husni berdiri di depan makam kakek Atmo. Di tangannya ada seikat bunga merah putih. Bendera ini aman. Terima kasih,"
sudah mengajarkanku arti merdeka. Kabut pagi perlahan menipis. Dari antara nisan, sosok Atmo muncul, tersenyum damai, lalu memberi hormat. Husni membalas hormat itu, merasakan matanya panas. Kakek Atmo berdiri di depannya, tersenyum samar. Merdeka itu bukan hadiah, nak. Itu warisan yang harus dijaga, kata kakek itu sebelum melangkah pergi. Sosok itu memudar, perlahan menghilang, menjadi bagian dari kabut putih yang terbawa angin. Angin pagi membawa bisikan lirih, jaga, sampai akhir. Sejak itu, Husni selalu menjadi orang pertama yang mengibarkan bendera di desanya. Bukan karena kewajiban, karena janji. Janji kepada seorang pejuang yang sudah lama gugur, namun semangatnya tetap hidup di setiap kibaran merah putih. Tapi, setiap malam menjelang 17 Agustus, ia kadang mencium bau mesiu di angin malam atau mendengar samar-samar dentuman senapan jauh di telinganya.